Aku marah. Aku mau marah. Pokoknya, aku mau marah. Bagaimana tidak? Cuma karena hal kecil menjadi masalah yang besar. Pagi tadi, saat mau mencuci, istriku ngomel ke aku. Padahal itu hanya karena perkara sepele. Ya, hal yang tidak perlu dibesar-besarkan. Coba bayangkan. Kalian biasa membayang-bayangkan kan? Kalau nggak biasa membayang-bayangkan, nah, coba bayangkan sekarang. Coba bayangkan. Istriku ngomel ke aku hanya karena melihat noda kecil di bajuku. Noda tinta hitam yang menempel di saku bajuku. Ya, memang baju yang terkena tinta itu berwarna putih, sehingga nampak sekali titik nodanya. Sekali lagi, nodanya itu kecil sekali. Nah, ayah sudah tua kan, bukan anak-anak lagi. Sudah berapa kali Bunda ingatkan. Nih, lihat, kata istriku sambil menunjukkan baju itu. Dan kulihat. Kemudian aku bilang, ya aku nggak tahu. Capek tahu nyucinya, capek. Coba bayangkan. Kalian masih biasa membayang-bayangkan kan? Biasa membayang-bayangkan kan? Kalau tidak bisa membayang-bayangkan, coba mulai sekarang membayang-bayangkan. Coba bayangkan sekarang. Dia bilang, capek nyucinya. Capek nyucinya. Padahal yang nyuci itu bukan dia. Tapi mesin cuci. Apa susahnya coba? Apa susahnya? Ya, tinggal kita masukkan pakaian yang kotor ke dalam tabung mesin cuci. Buka tabungnya, kemudian kita masukkan cucian yang kotor. Kemudian kita kasih deterjen. Kemudian tutup penutup tabungnya. Tinggal tekan mesin cuci itu. Selanjutnya, mesin cuci itu akan mengisi air sendiri. Mesin cuci itu akan mencuci baju sendiri. Sampai mesin cuci itu membilasnya sendiri. Nah, sekarang apa susahnya? Gampang kan? Gampang.
Katanya, kata istriku sambil matanya yang melotot. Kalau istriku matanya sudah melotot, itu berarti tandanya dia sudah tidak bisa dilawan lagi. Tidak bisa diajak bicara lagi. Kalaupun kita lawan atau kita bantah, meskipun dia yang salah, akhirnya kita yang akan disalahkan. Dan kalau misal, jika istriku sudah terpojok oleh argumen-argumen kita atas kesalahan-kesalahannya, ujung-ujungnya istriku akan mengadu kepada papihnya, mertuaku. Ya kalau sudah begitu, matilah aku, mati. Aku cukup sampai situ aja. Oke. Sampai situ aja dulu ya. Ali Huda atau Mas Huda. Oke, makasih. Wah, gokil. Tuh iye, surah barah antara Kalteng. Halo, Barak Kalteng. Kali ini kita kedatangan pelaku seni, pegiat seni ya. Ya, Mas Huda ya. ya. Muhammad Ali Huda dari Sangga Terapo. Ya. Gokil. Nah, ini barusan monolog terkait apa ini, Mas? Sepenggal ini ya. Masih sepenggal ini loh. Ya ini ini kita dramatic reading ya untuk monolog ya. Kalau monolog sebenarnya harus ya komplit lah. Oke. Dan sebagainya. Oke. Ini saya tulis tahun kemarin, tahun 2025. Kemudian saya pentaskan berapa kali ya? 3 kali. Okay. Di kampus Muhammadiyah, kemudian di Pulang Pisau. Kebetulan saya pernah ngasih workshop ke sana, kemudian saya mainkan. Terus yang terakhir bulan November, tahun kemarin ya. Ini penulisan 2 kali, 21 November sampai dengan 2 November. Jadi ada perubahan-perubahan sebenarnya. Terakhir kemarin di Taman Budaya Kalimantan Tengah, kita pentaskan di situ. Jadi ya saya ingin membicarakan bahwa kalau kita ada masalah itu tidak harus langsung dibalas dengan kemarahan gitu loh. Mungkin kita cari dulu kenapa kok Anda marah sama aku gitu loh. Makanya tadi ada penekanan yang diulang-ulang. Ya. Jadi gitu. Intinya di situ sebenarnya. Pinginnya gitu. Jadi orang-orang selalu mungkin kalau ada amarah, misalkan ada informasi yang hoax, kemudian langsung dia balasnya dengan amarah dulu, tidak cari informasi benar atau enggak gitu loh. Kalau kenapa kayak gitu loh. Enggak dicari solusinya, tapi langsung hantam kromo aja dah. Nah gitu. Tapi Mas, saya kan kita udah temenan lama ya. Iya. Kita udah tahu Mas Huda ini udah melanglang melintang lah kalau udah masalah teater dan sastra, khususnya monolog. Sejak kapan sih Mas suka seni, sastra dan teater ini sih Mas? Wow, panjang nih ya. Cerita ya. Ini ceritanya dari awal ketika saya suka gitu. Bisa saya katakan mungkin ceritanya agak muter-muter nih. Karena gini, aku dulu SMP ada teater. Memang ikut? Enggak, aku enggak ikut di SMP. Okay. SMA ada teater juga. Aku enggak ikut juga. Oke. Cuman di SMA itu teman-temanku yang akrab itu ikut-ikut teater. Nah, kemudian aku sering melihat mereka latihan gitu kan, bla bla sebagainya. Nah, suatu saat itu adikku malahan. Adikku itu
ikut aku ketika itu waktu kalau salah aku mau rapat OSIS sore hari. Adikku ikut, kemudian tentunya aku di ruangan kan rapat, adikku di luar gitu loh. Nah, kemungkinan waktu adikku selama aku tinggal di rapat itu dia melihat ada teman-teman itu sedang duduk-duduk di rumputan sekolahan kami, sedang ngapain gitu dia nggak tahu, kemudian keluar itu dia nanya ke aku, Mas tuh ngapain gitu? Oh itu latihan teater gitu kan. Nah, mungkin hal itu kemudian adikku tertarik gimana pas dia lulus SMP, aku lulus SMA. Aku nanya, kamu jadinya mau SMA mana gitu? Aku SMA kamu aja. Kenapa? Aku tertarik dengan teater, aku mau ikut teaternya. Adikku dulu nih yang masuk kan. Udah habis itu aku lulus karena aku nggak kuliah. Karena nggak diterima ya, nganggur katanya. Nganggur bla 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 bla. Dia latihan di sekolahan. Ternyata sekolahan tidak ada latihan lagi, tapi latihan pelatih kami itu punya latihan sendiri di luar sekolahan, membuka di sanggar, kelompok teater. Dulu namanya teater biar tuh orang kalau lampu nyala biar gitu loh. Adanya teater biar. Nah kemudian karena aku nganggur, mungkin adikku lihat kan, Mas, kalau daripada kamu nganggur gitu, ikut aja teater. Itu teman-teman kamu pada ikut. Jadi ternyata teman-temanku yang SMA itu yang dulunya entah itu ikut teater ataupun enggak, pada ikut teater itu. Nah, terus aku diajak, nah mulailah saat itulah. Aku mulai tertarik dengan teater, aku mulai tertarik dengan sastra karena di kelompok kami itu banyak buku-buku gitu tentang sastra apapun gitu loh. Bla 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 ya, latihan-latihan seperti itu. Kemudian aku katakanlah di teater biar itu aku dibangunkan sebuah pondasinya lah tentang teater gitu lah. Dibangun kayak gini loh. Nah, bangunannya berdirinya aku di sini. Itu tahun ikut berapa itu? Aku hijrah di Palangka 95. Wow. Terus ikut gabung dengan teater Sri Kandi waktu itu, dilatih oleh Mas Dapi kami memanggilnya. Sekarang beliau di LPMP. Nah, itulah kemudian diasah terus dari situlah. Sampai akhirnya mencintai Mas ya. Aku mencintai, adikku tetap di teaternya di Yogyakarta. Luar biasa. Sampai akhirnya punya sanggar sendiri sekarang. Ya, kemudian tahun 2004 nggak salah, itu saya sama Cak Agung itu yang sekarang di Dinas Pariwisata. Kami membuat satu kelompok namanya Terapung Teater Sastra Kampung. Kenapa namanya Teater Sastra Kampung? Yang bikin namanya bukan saya. Jadi rumahku tuh dulu kami masih bujangan itu sering untuk kumpul teman-teman. Dari pagi sampai pagi kayak gitu loh, ngobrol macam-macam. Nah kemudian ada yang punya ide waktu itu. Urep kenal ya, dia di Kalteng Pos sekarang kalau salah. Urep sama Mbah Nur dulu Balai Bahasa, tapi sekarang Balai Bahasa di Yogyakarta. Nah, yuk kita bikin kayak gini, namanya ini gitu. Mereka yang merancang sih. Jadi alasannya kami berada di kampung. Jadi memang tujuan kami itu memberi satu kegiatan aktivitas adik-adik yang di sekitar rumah kami gitu. Luar biasa. Gitu. Saya juga pernah dulu tergabung ya. Itu tahun berapa kita ya? 2014-15 kayaknya. Enggak, 2017 kalau nggak salah. 17 ya? 17 ya. 17. Tapi yang kita ke Pontianak itu 2015 kalau nggak salah. 15 ya? Kalau nggak salah akhir, Deng. Oh ya, Surabaya. Oh iya ya. Iya, jadi kalau kamu nggak salah ya. Kamu musik ya? Ya. Jadi dia pemain bass loh dulu. Harmonika juga ya? Tapi itu dijebak sama Cak Agung. Oh gitu ya? Iya. Ayo, gitu ya? ikut main, kata Cak Agung. Nggak taunya sekalian nyupirin. Ya tujuannya sih itu sih. Makanya kenapa ditanyain, punya SIM nggak? Punya, saya bilang kan. Oh, nggak taunya. Karena kayak kita rame-rame naik mobil ya. Tapi seru sih. Seru sih ikut teater. Kita selain kita memang punya kenalan dari berbagai daerah ya. Karena kan kayak kemarin kita ke Pontianak itu kan temu teater kan. Iya, ya temu dan teater. itu memang pesertanya di seluruh Indonesia. Kalimantan. Sekalimantan. Oke. Waktu itu temu teater sekalimantan waktu yang itu. Nah, jadi kita punya banyak teman-teman dari lain dan di situ kita bisa diskusi ya Mas ya. Oke. Ini teater apa sih yang sedang berkembang? Sebagai macam gitu. Iya. Itu sih.
Tapi Mas, sekarang ini kan kalau kita lihat ya, di era ya digitalisasi yang sangat pesat ini, kita lihat anak-anak aja sekarang joget-joget, TikTok dan sebagainya. Sementara teater dan ya sastra lah kita sebut, kita udah bisa mungkin, nah ini masih mungkin nih Mas ya, sudah mulai agak tertinggal nih. Ya, ya. Tapi kok sampai sekarang masih bersikeras gitu, tetap lakuin dan segala nulis, monolog dan sebagainya. Bagaimana sih Mas menghadapi tantangan zaman ini Mas? Si saya sendiri maksudnya. Iyalah, sebagai pegiat, Pegiat ya pelaku. gimana ya? Ya karena saya hidupnya memang di zaman dulu ya, zaman dulu. Iya sih. Maksudnya sih saya dulu ya, tetap saya masih berpegang ke penulisan dan ini. Tapi bagaimanapun juga ini kan memang teknologi maju ya. Teater bagi saya sangat-sangat bisa membantu bagaimana anak itu bisa lepas dari hal misalkan negatifnya media sosial itu. Benar. Dengan kalau saya sendiri kalau lagi sedang latihan dengan adik-adik ya untuk meninggalkan dulu HP. Oke. Iya, jadi tolong HP taruh, kita konsentrasi untuk latihan. Nggak usah pedulikan ada tangding atau telepon yang masuk nantinya gitu. Jadi kita cuekin dulu. Kalau memang ini ya di silent dulu. Jadi memang nggak peduli. Dan itu yang aku lakukan juga sebelum HP menjadi istilahnya sekarang apa? Android ya. Sewaktu itu masih model SMS itu kan. Yeah. Itu setiap kali latihan saya coba untuk matiin. Nah ini yang saya coba terapkan juga ketika kalau saya latihan dengan adik-adik, tolong HP taruh dulu. Jadi itu mencoba kayak gitu. Jadi bukan kita anti dengan teknologi, kita tetap perlu teknologi. Bagaimanapun juga pementasan teater sekarang kan, ya nggak sekarang, dari dulu juga pasti ada hubungan dengan teknologi Ya, kan. pasti. Lampu, musik kan udah termasuk teknologi. Gitu. Terus sekarang ada berapa Mas Apanya? siswa di Sanggar Mas nih? Kalau terapung itu tinggal berapa ya? Karena sudah pada gede-gede. Sekarang saya masa kehilangan adik-adik semalam. Termasuk saya. Setelah COVID itu. Aha. Nah, setelah COVID saya merasa memang kehilangan adik-adik itu untuk latihan bersama. Mereka sudah maksudnya gede-gede ya. Sudah tumbuh. Sudah dan kesibukan masing-masing ada kegiatan keseluruhan katanya sekarang. Lebih banyak ke situ. Dan saya kemudian juga tempat saya untuk latihan juga sekarang sudah nggak ada soalnya. Oh, gitu. Iya, halaman rumahnya sudah kita bongkar untuk jadi rumah. Jadi, tapi nanti masih kami pikirkan. Kemarin kami ngobrol dengan Cak Agung, apakah di depan rumah kami ada tambahan lagi atau gimana, masih dipikirkan. Cuman ya memang kami lebih kegiatannya lebih ke yang gede-gede. Contohnya Mas? Ya seperti monolog gitu kan. Oke. Kemudian kita ngadain workshop gitu. Workshop itu rencananya kami September ada workshop untuk monolog. Bagaimana menulis naskah monolog dan keaktorannya untuk anak-anak sekolah terutama. Masih tinggi antusias masyarakat untuk datang melihat sebuah penampilan monolog ataupun workshop Ya, gitu ya Mas ya? oke. Iya. Kemarin terakhir saya main itu ya lumayan lah, meskipun maksudnya masih ada yang mau nonton gitu loh. Bukan berarti kosong. Kemarin saya monolog gitu. Kata-kata usia mereka? Udah mahasiswaan sih. Oh, Bukan Luar sekitar biasa, ya luar mahasiswaan. tapi Mas, kalau ada nggak nih penonton nih awalnya nonton doang, silakan diminum. Boleh. Santai. Oke. Nggak, awalnya nih jadi penonton, terus tiba-tiba datangin, mau dong saya belajar monolog. Terus?
Ya kami terbuka langsung, malah seneng aku. Ada tapi. Kalau seperti itu yang terbuka, pokoknya datang bukan perkara mungkin ya dia awalnya nonton tapi berapa hari kemudian dia datang gitu ya. Iya memang ada, dulu ada pernah. Si eh, siapa namanya ya? Kami manggilnya Dodol nggak salah tuh. Dedi siapa gitu, tapi manggilnya Dodol ya. Itu awalnya katanya menonton pementasan kami Aha. Di Kota Palangkaraya. di Palangka. Kemudian mendatangi kami, ikut latihan-latihan bersama. Sampai sekarang. Enggak sih, sekarang udah enggak. Makanya itu pada pecar, itu sekarang tinggal di Sampit. Kadang-kadang kamu di sana Pit, bikin dong kelompok gitu. Oh, ini mas aku sibuk ini kegiatan kerjaan. Tapi kalau kita berbicara seni nih Mas ya, mungkin saya sebagai penikmat, oke, saya menikmati. Tapi secara umum, apakah seni ini berguna dalam kehidupan sehari-hari? Bagi aku ya, Contoh, ya. Dari seninya itu, maksudnya kita bisa mengasah hati. Ya, dengan baca, apalagi sastra ya, aku bacaan-bacaan ya. Bacaan sastra itu kita diolah ketika kita membaca entah itu cerpen, novel, puisi, kita diolah tentang perasaan kita. Bagaimana misalkan ini cerpen, apalagi cerpen panjang ya. Misalkan tentang penderitaan. Dari situ kita bisa merasakan, paling nggak berimajinasi ya, kemudian kita ngerasain perasaan kita, bagaimana penderitaan, kemudian bagaimana mungkin kebahagiaannya muncul, kemudian mungkin ada misalkan lah penindasan-penindasan atau ketidakadilan atau apa. Nah itu terasah dengan pembacaan-bacaan itu. Nah implementasikan kehidupan kenyataan, kita sadar. oke. Kita sadar, oh ini kok nggak bener nih orang. Nah, gitu. Respeknya lebih cepat gitu loh. Gitu. Jadi tahu mana nih yang pura-pura sama enggak. Gitu. Dan katanya kan dengan seni itu menjadi indah kan, Iya. hidup kan. Jadi lelaki gombal. Tapi Mas, ada kan pegiat seni, ya pelaku seni lah, yang merasa bahwa titik tertinggi kebahagiaannya sebagai pelaku seni itu adalah mendapat apresiasi dari penonton. Oh ya, iya, Iya. iya, iya. Kita berkarya, ya kan. Apalagi ini kan seni teater, itu kan seni pertunjukan ya. Benar. Naskah drama itu satu karya sastra yang beda dengan yang lainnya. Maaf, sambil sastra itu kan ada penulisan tentang tadi novel, ada cerpen, ada puisi, ada naskah drama. Nah, selain drama, novel cukup kita baca dan kita mempunyai imajinasi tentang bacaannya itu. Kemudian cerpen sama juga, puisi juga udah kita baca selesai, gitu. Tapi kalau drama beda, ini perlakuannya beda sendiri. Rasanya kurang lengkap. Orang menulis drama, kemudian ini memang sudah jadi karya sastra, tapi tidak diwujudkan dalam bentuk panggung. Itu loh. Itu dari sastra drama. Makanya ya ada naskah drama harusnya lebih lengkap dipanggungkan, dibentukkan gitu loh. Tapi Nah, kemudian sebenarnya kita kan proses bla 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 bla. Untuk siapa sih? nah, Ya kan? Kan kenapa kok ada si penulis naskah itu membuat naskahnya? benar. Kan tentunya si penulis mempunyai istilahnya punya pendapat ingin disampaikan ke orang kan. Dengan bantuan siapa? Pemain-pemain, sutradara untuk mewujudkannya biar tersampaikan keinginan si penulis itu tersampaikan mungkin tentang perusakan alam, tidak keadilan atau kebahagiaan. Nah, kita sampaikan ke penonton. Kita kan proses lama nih. Tentunya pinginnya ya senangnya itu ketika selesai ada tepuk tangan. Pertama ya. Pastilah. Ya, tapi bagi kami kalau bagi teater biasanya bukan sampai di situ. Memang tepuk tangan memang
maksudnya apresiasi dari penonton itu memang diperlukan, tapi bukan sekedar apresiasi tepuk tangan, tapi habis itu kami diskusi biasanya. Karena dari diskusi mungkin penonton menangkap ada nilai lebihnya, ada nilai kurangnya, gitu tahu di situ. Nah, kritik-kritik ya oke lah, udah gitu. Berarti nggak masalah nih Mas ya. Dalam artian kan kita memang apresiasi menjadi tujuan utama lah, titik kebahagiaan lah. Tapi nggak bagaimana menghadapi ketakutan bahwa apa yang sudah saya tampilkan, apa yang udah saya buat ini ternyata tidak sesuai dengan ekspektasinya gitu. Ekspektasi si penonton. Benar. Oke. Memang sih ya, ini bisa dinikmati atau enggak ya? Gitu ya. Gitu. Nyampe nggak nih? Nyampe enggak gitu. Nah makanya itu bagaimana sebenarnya sutradaranya sih ya mengelola gitu ya. Oke. Tahu bagaimana ini tontonan itu untuk kalangan siapa gitu. Harus bisa memposisikan. Misalkan ini aku mau pentas di satu tempat yang kemudian di tempat itu katakanlah mohon maaf daerah itu belum pernah ada pementasan teater misalkan ya. Misalkan, oke. Saya bawalah teater yang istilahnya yang agak berat gitu loh. Cerita-cerita berat atau yang banyak. Ya mungkin penonton ngapain sih itu? Mungkin kan? Ya kan mungkin akan masih. Nah, tapi kalau ini di daerah ini nih kita pentas ini ya. Kita bikin kayak gini yang lebih cerita-cerita yang ringan aja. Nah, mungkin akan ketangkap. Nah, itu mungkin ya kayak orang jualan ya. Benar. Kita tahu mau kita jual ke sana nih, kemasannya bagaimana, rasanya bagaimana. Gitu. Oke. Nah, kita juga berbicara terkait sanggarnya nih Mas. Sanggar terapung ini memang udah dari lama tadi ya 2004 Mas 2004 ya. Sekitar. Kalau sampai sekarang ini Mas, apakah sistemnya bikin dengan adanya digitalisasi ya, medsos lah, bikin poster yang mau daftar silahkan atau gimana sih Mas? Kalau pengen gabung gitu. Selama ini memang kami belum melakukan itu. Cuman kemarin teman kami mencoba untuk membuat IG supaya di kegiatan-kegiatan itu diunggah di IG. Ya ini kelemahan pertama sih saya sih ya. Orang tua gitu, enggak ada. Maksudnya masih muda kok. Masih muda ya alhamdulillah ada yang ngakuin. Maksudnya saya tahu itu IG, saya tahu itu Facebook, tapi secara mendalam keperluan harus gini ini aku nggak begitu paham. Oke. Ya, jadi cuman taunya itu diunggah aja udah selesai. Sampai harus mendesain kayak gini aku nggak tahu. Jadi mungkin kalau ini kan kemarin kami ada rapat, ada timnya gitu maksudnya. Mau kita publikasi ada kegiatan unggah gitu. Maksud aku kan gini, sekarang ini kan Sanggar Terapung mungkin memang aktif. Tapi kan maksud saya orangnya mungkin mas-mas, anggota lah. Maksud saya bagaimana caranya melakukan upaya regenerasi agar ini tetap ada yang lanjutin nih seni sastra, monolog itu dan ya teater lah. Memang sih kami belum mencoba publikasi ke situ, cuman dari mulut ke mulut aja. Ayo siapa mau ikut? Kadang ada yang nelpon gitu. Mas ini ada teater ya untuk anak-anak ya, kalau anak-anak oke gitu. Sering-seringnya gitu kan. Memang nggak tahu dari dulu itu saya selalu kecimpungnya dengan anak-anak terus. Ya benar. Gitu. Nah kemudian yang gede-gede ya kalau memang lagi nggak ada kegiatan anak kami ya nggak apa gitu. Ada kompetisinya nggak sih Mas? Kompetisi monolog dan teater di Palangka. Ya. Di Palangka nggak ada. Ini ya yang mungkin jadi masalahnya di Palangka tidak ada kompetisi antar kelompok umum ya. Umum ya nggak ada. Yang ada ya karena kompetisinya berdasarkan ini aja sekolah. Setiap tahun kan ada FLS 3N itu. Kompetisinya itu aja sih. Melalui jadi bukan dari kelompoknya, dari sekolah-sekolah gitu. Untuk FLS 3N kan FLS 3N ada monolog ya, kemudian
yang SMP ada pantomim segala, yang kemudian ada cipta cerpen kalau nggak salah, ya itu dari situ aja kalau secara kompetisi ya. Kalau secara kompetisi di umum. Enggak, belum pernah. Kenapa nggak coba? Dulu, nah itu kan terbentuk dengan doa loh, doa. Doa ya. Dengan doanya itu. Doa, tapi kan banyak. Mungkin bisa menggandeng balai bahasa Nah. atau pemerintah dan sebagainya. Memang belum ini. Nah, tahun ini itu saya bicara ada workshop itu kami digandeng sama Badan Pusat Bahasa Jakarta. Itu difasilitasi untuk kegiatan itu. Nah, konsepnya ya kami ingin mengenalkan tentang teater, monolog dan penulisannya untuk persiapan FS3N itu. Karena setiap kali ada FS3N, saya lihat kayaknya perlu ada istilahnya wacana untuk adik-adik dan guru, bagaimana sih proses monolog itu, bagaimana menulis monolog itu. Itu kami poin untuk kenapa kami mengajukan workshop itu, dan kemudian disetujui alhamdulillah. Nah, apakah doain aja tahun-tahun depan bisa kita setelah ada itu kemudian kita berani untuk mengadakan festival. Luar biasa sih. Kompetisi. Kita kan punya UPT Taman Budaya, Mas. Ya. Sangat sayang kalau nggak digunakan. Apalagi kan kita punya Taman Budaya itu udah megah gitu kan. Kalau dipakai kompetisi kayaknya oke. Doakan aja lah. Kan paling nggak kan kita membentuk kelompok-kelompok dulu. Ya memang sih banyak ya di SMA saya tahu beberapa SMA memang ada gitu. Ya. Tapi persiapannya dulu. Disiapin dulu. Tapi kan bisa kan ibaratnya gini Mas, ada gula ada semut. Ada kompetisi pasti akan ada gitu muncul. Ya. Oke deh nanti. Iya, memang kan? Kemarin ini ide bagus juga, tapi memang kemarin jadi perbincangan kami juga. Oke dah kita coba dengan workshop dulu. Mudah-mudahan tahun depan masih ada yang bantuin lagi. Ya, kita bantu promosi nanti. Amin. Makasih. Makasih. Ya, oke. Doain aja deh. Tapi belum pernah ada kompetisi yang secara umum di Kalimantan Tengah atau Palangka nggak? Atau memang maksudnya ada tapi jarang secara umum ya? Tetap dalam konteks sekolahan. Tetap dalam mewakili sekolahan. Pernah. Itu yang bukan kami ya. Saya selalu dengan kegiatan MAN. Tahun berapa ya? MAN itu setiap tahun biasanya. Tapi akhirnya sekarang ini setelah COVID apa ya? Itu nggak ada. Jadi dulu tuh memang MAN itu membuat satu kegiatan festival teater. Pengikutnya ya pesertanya sekolah-sekolah atas nama sekolahan. Itu yang saya salut waktu itu. Luar biasa. Jadi bisa katakan setiap tahun, bukan teater aja. Sastranya juga ada, puisi apa cerpen ya gitu. Nah kemudian kok setelah COVID atau apa ya mulai nggak ada lagi. Itu mungkin kemudian diarahkan ke seperti sekarang kan FS3N kan seringnya kan video ya. Benar. Nah mungkin karena termasuk ke wilayah teknologi lagi akhirnya mencaplok wilayah itu. Biasa sih, kita doakan ya semoga tahun depan kompetisi-kompetisi teater, seni dan monolog itu salah 2 bulan sekali atau 3 bulan sekali ya kan. Jadi adalah tontonan dan mungkin juga warga-warga kita yang punya bakat di situ Mas ya. Iya. Oh ya, kalau sastra ini bukan kompetisi ya. Sebenarnya bukan, tapi melalui seleksi juga. Tahun kemarin itu si Yusi mengadakan kegiatan, memang awalnya dari workshop juga. Dikasih workshop tentang penulisan puisi, tentang alam, lingkungan. Nah dari puisi-puisi itu diseleksi. Siapa yang juara katakanlah gitu. Ada seleksinya, itu tetap kan berarti masih dalam konteks lingkup atas nama sekolahan. Tahun kemarin saya ingat. Tapi Mas saya penasaran nih.
mungkin ada yang berpendapat bahwa teater terus ya sastra ini adalah kesenian yang kuno. Nah, Mungkin ya, iya. mungkin. Ya. Tapi apakah bisa, Mas, kesenian ini dipadu-padankan dengan kemajuan teknologi yang saat ini gitu? Ya, ya jelas bisa dong. Jelas bisa. Misalnya Iya. gimana, Mas? Nah, kami memang di YouTube, mohon maaf ya. Kalau saya sendiri nggak, maksudnya gini. Memang sastra itu sebagai seni pertunjukan mungkin kok gitu ya. Mm-mm. Kok gitu ya? Mungkin karena apa ya? Yang kita sampaikan itu bukan sekedar hiburan. Oke. Ya, sastra gitu bukan dalam seni pertunjukan, drama atau musikalisasi puisi atau yang lainnya itu bukan sekedar hiburan. Tapi kita menyampaikan suatu pesan sehingga orang kemudian menangkap dengan harus berpikir dulu. Kalau tonton-tonton mungkin wah ketawa ataupun mohon maaf cuman kayak TikTok gerak-gerak itu selesai kan. Nah, gitu loh. Tapi memang di teater ada sesuatu yang disampaikan, pesan-pesannya bukan sekedar hiburan aja. Mungkin itu ya, sehingga orang-orang apa sih sastra cuman kayak gitu baca puisi gitu aja. Nah, tinggal orangnya sebenarnya yang mengolah dalam, maksud aku, kalau aku sih oke, puisi itu kayak gitu. Cuman bacaan aja, tapi kalau kita kelola dengan bentuk-bentuk kayak gini, insya Allah berarti jadi menarik gitu loh. Misalkan puisi kita bentuk dalam musik, muncullah musikalisasi puisi. Garapannya ya tentu harus yang menarik gitu loh kan. Ini puisi kita garap menjadi teatrikalisasi puisi dengan gerak dan sebagainya, permainan-permainan gitu. Nah, orang pasti akan tertarik, bukan sekedar membaca aja. Nah, hubungan dengan teknologinya ya teknologi yang apa dulu? Maksudnya ya kita tetap memakai lampu, itu teknologi musik. Misalkan harus pakai videotron atau apa. Nah, itu sudah ya mohon maaf ya, mungkin di luar Palangka sudah umum aja sih. Maksudnya gitu. Kan Oke. siapa sih? Ya kalau teknologi pendukung untuk pementasan itu berarti bukan teater itu mau lepas dari, pasti kita akan ketemu. Contohnya aja kemarin saya diceritain teman saya Hafiz itu, ya dia kan pernah istilahnya magang di tempatnya, saya lupa namanya, pementasan itu panggungnya pakai teknologi. Jadi panggungnya bukan kalau kita mungkin panggung hanya sekedar hadap sana gitu, gitu kan, gitu kan. Titi Mangsa mementaskan karya Bumi Manusia itu siapa? Pramudia. Nah, itu panggungnya kan kalau kita kan biasanya panggung diam aja gitu, ada penonton sana gitu ya. Itu bisa putar. Untuk perubahan setting. Itu kan juga termasuk teknologi. Nah, itu. Gitu loh. Nah, inovasi seperti itu. Luar biasa. Itu yang saya dengar ya. Tapi saya lihat di videonya, oh kayak gitu. Jadi memang panggungnya perubahan sebagai bentuk perubahan setting gitu. Oke. Nah, tapi Mas kalau untuk kan tadi sering ada penampilan dan pentas sebagainya. Kalau untuk pentas di Kota Palangkaraya sendiri, itu susah nggak, Mas? Susah dalam bentuk ya, mungkin kalau kita sebut ya, saya mau pakai fasilitas di sini didukung nggak nih, dapat dukungan nggak? Karena kan ya kita tahu lah bahwa siapa sih yang banyak suka sastra kan kayak gitu loh. Ini adalah seni yang mungkin kita terkadang ya kita harus pikir ini apa lagi nih kan gitu. Kemarin saya dapat dukungan sih dari Taman Budaya, monolog gitu. Dapat dukungan dari Taman Budaya untuk mementaskan naskah ini, Bis Aja, digarap oleh beberapa kelompok karena memang
ada teman sutradaranya itu dari kelompok lain. Jadi tidak Saling atas nama kolaborasi ya. sering kerjasama. Dari saya terapung, dia mukaku. Nah, didukung oleh Taman Budaya. Tapi seringnya kami memang mandiri sih. Mandiri Mas ya. Jadi ya gocek-gocek sendiri gitu. Nah, kalau tempat itu memang yang representatif untuk sebuah pementasan teater di Palangkaraya belum ada gedungnya. Gedung teater ya? Belum ada memang. Belum Taman ada. Budaya masih Belum punya teater tertutup. Oh, Iya, belum ada. Makanya kemarin kami monolog itu rencananya ada satu tempat punya Taman Budaya itu di luar panggung, di luar outdoor. Rencananya di situ. Kami tidak bermain di yang biasanya dipakai teman-teman yang teater gede itu ya, terbuka tuh ya, yang terbuka gede itu. Nggak mampu, itu memang bukan khusus untuk teater. Nah, panggung itu bukan untuk teater drama. Kecuali kalau dibantu oleh sound system yang ini karena mendukung ya sound systemnya. Ya. Tapi kalau nggak ada bantuan sound system, ya akhirnya sulit ya. untuk apa aku ngomong-ngomong di panggung? Yang di ujung nggak dengar. Nah, nggak kedengaran gitu. Memang bukan untuk sebuah pementasan teater itu. Ya, itu mungkin untuk musik, tari gitu. Jadi teater, makanya Taman Budaya kan mungkin membikinkan satu tempat panggung agak sini lagi. Memang itu pas ya, untuk teater. Jadi nggak terlalu jauh dengan penonton, dekat, memang terbuka itu aja. Nah, katanya sih memang mau dibangunkan teater tertutup. Itu lagi, nggak tahu kapannya. Nunggu kebaikan hati aja. Nah, kalau di wilayah sini belum representatif. Ada yang satu yang saya suka itu sebenarnya gedung untuk saya main teater itu sekarang dipakai Dinas Pariwisata Kota. Oke. Itu dulunya kan di Taman belakang itu ya. Dulunya kan Taman Budaya itu di situ. Waktu tahun-tahun saya baru di sini itu Taman Budaya, setelah ada reformasi baru dipakai kota. Nah, itu katakanlah ya bisalah gitu loh. Tapi memang nggak representatif banget karena audionya belum mendukung. Audio bangunannya. Gitu. Kali lagi dukungan pemerintah ya. Iya. Ya harus dong. Tempat itu harus. Tapi kan sering aja kan Mas diajak sama pemerintah berdiskusi. Kadang-kadang sih. Gimana nih kita ke depannya mau membangun ini, apakah bagaimana gitu kan. Kadang-kadang sih. Luar biasa Mas, seru banget nih. Saya juga jadi kangen sih. Maaf minum. Gak apa-apa. Ya datang dong, latihan dong. Kalau ingat dulu tuh kan setiap main ke rumah Mas Suda nih, sanggarnya nih. Rumah di sebelah kanannya itu lahan kosong, itu banyak anak-anak latihan. Apalagi kalau malam teman-teman. Rindu juga sih bagaimana nanti kalau misalnya seandainya ya kompetisi sering dilakukan, pasti akan hidup lagi Mas ya. Ini tip poin bisa ini ide bagus ini kamu. Kompetisi itu mungkin bisa disampaikan ke teman-teman pasti nanti. Banyak lah yang dukung Mas, nggak mungkin jadi lah. Diskusi yang panjang gitu ya. Biasa. Tapi memang sebelumnya memang ada keinginan sama seperti itu. Kita tunggu. Oke. Oke Mas, terakhir Mas. Oke. Harapannya untuk kesenian sastra di Kota Palangkaraya atau di Kalimantan Tengah, ke depannya bagaimana? Sastra saya inginnya sastra teater ya. Ya bisa diterima oleh semua kalangan. Bukan sekedar dari saya sebagai penggerak, untuk penggerak juga pegiat-pegiat itu kan akhirnya cuman sampai sini aja. Benar. Gitu lah. Jadi bisa mungkin dukungan dari pemerintah, ada ya paling nggak mungkin pemerintah, ini ada jadwal untuk kegiatan teaternya, entah itu workshopnya, entah itu
termasuk festivalnya tadi gitu loh. Nah, dukungan-dukungan itu. Ya perlu sih, ya, tapi kan gimana ya, sastra kadang-kadang dianggap, oh nanti dulu sih. Ya mungkin nggak menarik kali ya. Oh cuman bacaan gitu kan, mungkin gitu loh. Mungkin. Lebih senang yang bukan bacaan kali. Gitu. Oke, terima kasih Oke, Mas oke. sudah main Makasih. ke Barak Kalteng. Makasih. Semoga sastra dan seni teater ke depan bisa tetap hidup Masnya. Amin. Dan abadi Amin, selamanya. amin. Terima kasih. Jumpa kembali. Makasih. Tuh iye, surah barah antara Kalteng.